Sabar. Menjadi orang Kristen harus sabar. Bagaimana mungkin sabar kalau hidup ini semakin hari semakin sulit? Kalau hidup kita penuh dengan penderitaan, hidup dalam kekurangan, hidup dalam kesesakan, bagaimana caranya bisa sabar? Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel Cornelius Sonaru. Ini channel inspirasi Alkitabiah. Saudara-saudara, topik kita kali ini adalah sabar di dalam Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang padamu mengucap syukur buat hari yang Engkau karuniakan kepada kami. Malam ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus akan menolong kami untuk dapat memahami firman ini dengan jelas dan terlebih dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, apa artinya sabar di dalam Kristus? Dasar firman Tuhan kita akan mencoba membahas itu pada malam ini, diambil dari 2 Korintus 6 ayat 4. Begini firman Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dari ayat itu kita belajar bahwa pentingnya memiliki ketekunan dan kesabaran di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan ini, saudara, mengingatkan kita bahwa saat kita mengalami tantangan dan cobaan dalam hidup, kita tidak perlu takut atau putus asa. Saudaraku, sebaliknya, kita dipanggil untuk bertahan dengan penuh keberanian dan kesabaran, karena Tuhan senantiasa bersama kita dalam segala situasi. Saudaraku, sabar adalah buah Roh Kudus yang ditanamkan dalam hati kita tatkala kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Melalui sabar, kita dapat menghadapi kesulitan dengan ketenangan dan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saudaraku, sabar memampukan kita untuk tidak tergesa-gesa dalam menghadapi situasi sulit dan memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja di tengah-tengah kita. Saudaraku, dalam hidup ini kita mungkin dihadapkan pada ujian, kesulitan, atau kekecewaan yang membuat kita ingin menyerah atau meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Namun saudaraku, dengar ini. Dalam 2 Korintus 6 ayat 4 di atas mengingatkan kita untuk bersikap sabar. Ketika kita bersabar di dalam Yesus, sebenarnya kita mengakui bahwa Dia adalah sumber kekuatan kita. Dan Yesus akan memampukan kita untuk melewati setiap tantangan. Jadi jika kita mengalami kelelahan atau keputusasaan, ingatlah ini saudaraku, bahwa Yesus adalah teladan kesabaran yang sempurna. Ia dengan sabar menanggung penderitaan dan kesulitan demi keselamatan kita. Dalam mengikutinya, kita diajarkan untuk mengandalkannya sepenuhnya dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Saudaraku, selama kita tetap teguh dalam iman dan bersabar di dalam Yesus, firman Tuhan menjanjikan bahwa kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang mendalam, kebijaksanaan yang lebih tinggi, dan pengalaman yang lebih dalam dengan Tuhan. Sabar di dalam Yesus juga berarti membantu kita membangun karakter yang lebih kuat dan menguatkan hubungan kita dengannya. Tatkala kita mengandalkannya sepenuhnya, saudaraku, dan menyerahkan hidup kita kepadanya, Dia akan memberikan penghiburan, petunjuk,
dan kekuatan yang kita butuhkan. Jadi saudaraku, saat menghadapi cobaan atau tantangan dalam hidup, ingatlah bahwa Tuhan selalu bersama kita. Dia memahami segala perjuangan yang kita alami, dan Dia siap membantu kita melewati masa-masa sulit tersebut. Bersabar di dalam Yesus berarti melepaskan kekhawatiran dan menjadikannya sebagai sandaran utama kita. Saudara, marilah kita memperkuat iman kita dan membangun ketekunan yang lebih dalam melalui doa, membaca firman Tuhan, dan bergumul dalam persekutuan dengan sesama orang percaya. Amin. Dengan demikian, kita akan merasakan damai yang melebihi pemahaman manusia dan merasakan kekuatannya yang tidak terbatas. Tatkala kita bersabar di dalam Yesus, ingat ini, kita akan menemukan sukacita dan harapan yang tak tergoyahkan dalam setiap situasi. Saudaraku, jadi mari kita lanjutkan perjalanan hidup ini dengan sabar di dalam Yesus. Biarkan Dia menjadi pusat kehidupan kita, memimpin kita melalui segala tantangan, dan memberikan kekuatan yang tak terbatas. Dalam kesabaran kita akan mengalami anugerah-Nya yang luar biasa dan memperlihatkan karakter Kristus kepada dunia di sekitar kita. Ingatlah selalu bahwa Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Selalu siap membantu. Kristus akan selalu siap membantu dan mendukung kita. Terima kasih, dan firman Tuhan Yesus ini dapat menguatkan kita untuk tetap bersabar di dalam Yesus. Tuhan memberkati Anda. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tolong kami untuk menjadi pribadi yang sabar dalam situasi apapun. Kami tetap mengucap syukur dan mengandalkan Engkau, dan tetap melihat bahwa apapun yang kami alami, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang berharap hanya kepada-Mu. Kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudaraku yang bergumul di dalam penderitaan, kesulitan, dalam kekurangan. Tuhan Yesus, tolong mereka, berikan jalan keluar yang terbaik, cukupkan kebutuhan mereka, dengar jeritan mereka Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit berkat-Mu, curahkan di tengah-tengah kehidupan mereka, kehidupan keluarga mereka. Bagi yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka boleh disembuhkan. Bagi yang menghadapi masa-masa yang sulit di dalam pendidikan mereka, Tuhan tolong. Bahkan Tuhan akan memberkati, mencukupkan segala kebutuhan pendidikan mereka. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka. Boleh lancar, boleh berhasil, boleh berkembang, boleh semakin diberkati. Berkati keluarga mereka, berkati yang lemah dikuatkan, yang bergumul diberikan sukacita untuk menghadapi segala keadaan yang mereka alami. Terima kasih, berkati pelayanan bagi mereka yang sedang melayani Tuhan. Cukupkan kebutuhan mereka, berkati pelayanan mereka, supaya banyak orang boleh mendengar Injil dan diselamatkan. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudaraku sudah bersama saya di renungan malam ini. Sampai jumpa malam berikutnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan tentu saja Tuhan Yesus akan selalu memberkati Anda semua. Salam.